Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bob Diki. Di sini kelompok kami akan tentang materi IT audit. Yang dimana kelompok kami terdiri dari yang pertama itu saya sendiri yaitu Bob Diki dengan NIM 1814105. Dan yang kedua akan dibahas oleh Glenn Yusuf Abel dengan NIM 18141040. Dan yang ketiga itu akan dibahas oleh Kevin Ardiansa dengan NIM 18141004. Jadi ini untuk pertamanya ini saya akan membahas pengertian dan tujuan audit SI. Adalah suatu proses dari pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer telah menjangka aktivitas. Yang kedua itu memelihara integritas data. Dan yang ketiga itu mendorong pencapaian tujuan organisasi untuk memperoleh efektivitas dan penggunaan sumber daya yang efisiensi. Dan untuk yang selanjutnya itu tujuan audit sistem informasi. Pertama, meningkatkan pengamanan aset, menjamin confidentiality dan availability informasi. Dan yang kedua itu meningkatkan integritas data, menjamin complex audit quality atas informasi. Dan yang ketiga itu meningkatkan efektivitas sistem, yaitu yang relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap. Dan untuk yang terakhir itu meningkatkan efisiensi sistem, penggunaan sumber daya secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Glenn Yusuf Abel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Glenn Yusuf Abel. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari sebelumnya. Latar belakang audit SI yang terdiri dari 7 poin. Poin pertama ialah konsekuensi dari hilangnya sumber data. Yang kedua, kemungkinan salah alokasi yang disebabkan keputusan dari data yang tidak benar. Yang ketiga, kemungkinan kerusakan komputer manakala sistem komputer tidak terkendali. 4. Nilai yang tinggi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan personalia komputer. Yang kelima ialah biaya yang tinggi dari kerusakan komputer. Keenam, kebutuhan terhadap pemeliharaan dan kerahasiaan atau privasi dari setiap pribadi. Yang ketujuh ialah kebutuhan terhadap pengendalian dari perkembangan penggunaan komputer. Kode etik dalam audit juga terdiri dari 7 poin. Poin pertama ialah mendukung implementasi standar, prosedur, dan kontrol yang layak. 2. Melayani secara jujur, rajin, dan tidak terlibat kegiatan melawan hukum. Ketiga, menjaga kerahasiaan dari informasi yang didapatkan dari kegiatan audit. Keempat, melaksanakan tugas secara objektif dan independen. Kelima, hanya bersedia melakukan tugas yang masuk akal dan dikerjai secara profesional. Keenam, mendukung edukasi kepada klien, direktur, manajemen, mitra kerja, dan publik. Yang ketujuh ialah menjaga profil sehingga tidak menimbulkan image buruk terhadap profesi auditor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ardiansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian COVID. COVID atau disering juga disebut Control Objective for Information and Related Technology adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna user, dan manajemen untuk menjabati gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Maksud dari COVID utama dari COVID adalah satu, menyediakan kebijakan yang jelas dan praktik yang baik untuk IT governance dalam organisasi tingkatan dunia. 2. Membantu senior manajemen memahami dan memanage risiko-risiko terkait dengan IT. COVID melaksanakan dengan menyediakan satu kerangka IT governance dan petunjuk kontrol objektif rinci untuk manajemen, pemilik, proses, bisnis, user, dan auditor. COVID 5 mendefinisikan model referensi proses yang baru dengan tambahan domain governance dan beberapa proses baik yang sama sekali baru ataupun modifikasi proses lama serta mencakup aktivitas
organisasi secara end-to-end. Seperti disinggung sebelumnya bahwa dalam COVID-5 terdapat proses-proses baru yang sebelumnya belum ada di COVID 4.1 serta beberapa modifikasi pada proses-proses yang sudah ada sebelum di COVID 4.1. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa model referensi proses COVID-5 ini sebenarnya mengintegrasikan konten COVID 4.1 atau RISC IT dan PAL IT sehingga proses-proses pada COVID-5 ini lebih holistik, lengkap, dan mencakup aktivitas bisnis dan IT secara end-to-end. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.